Baik Bu Nana, sesuai dengan jadwal kita kemarin, hari ini adalah waktunya jenengan untuk observasi kelas. Ngomong-ngomong, untuk observasi ini tujuan pembelajaran yang akan dicapai apa ya Bu Nana? Untuk pembelajaran hari ini yaitu materinya tentang pecahan sederhana Bu. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan setelah nanti saya melakukan pembelajaran, anak-anak dapat mengenal makna dan menggunakan pecahan-pecahan sederhana dengan benda-benda yang konkret. Pecahan-pecahan sederhana itu seperti 1/2 atau setengah ataupun 1/4. Sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi, ini kira-kira area pengembangan yang ingin Bu Nana capai itu apa ya dari pembelajaran yang akan Bu Nana lakukan? Iya, saya berupaya memberikan fasilitas kepada anak agar dapat berkomunikasi dengan baik dan berperan aktif, dan juga dapat menciptakan pembelajaran yang lebih efektif. Terus selanjutnya, supaya area pengembangan ini tercapai, pastinya kan ada beberapa strategi. Nah, strategi apa yang akan Bu Nana lakukan supaya pengembangan tersebut tercapai? Saya akan memotivasi anak agar berperan aktif dalam pembelajaran hari ini, dan juga memberikan media-media pembelajaran yang dapat menarik anak agar memahami, ya, semakin memahami materi hari ini. Baik, nanti setelah ini kita akan melaksanakan observasi kelas. Diminta nanti jenengan bisa menuangkan atau mungkin bisa merealisasikan semua strategi tersebut sehingga target perilaku kerja itu bisa terpenuhi. Itu ya Bu Nana ya. Baik, mari kita laksanakan observasi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berapa?
bilangan yang terdiri dari penyebut dan pembilang. Mana yang disebut penyebut, mana yang disebut pembilang? Ada yang tahu? Tahu ya. Penyebut itu yang atas ya. Nah, kalau pembilang itu ya. Apa tuh ini A, ini B, ini cuma simbol ya. Kita bahas dulu apa itu pecahan. Kalau kalian punya roti, ya, sebuah roti satu, mendapatkan roti satu, tapi adik kalian minta. Nah, itu apa yang kalian lakukan? Membaginya. Nah, itu dibagi sama besar. Jadi yang rotinya cuma satu, bulat seperti ini. Kalian membagi menjadi berapa kalau sudah? Ini yang disebut pecahan dibagi menjadi dua. Roti satu per dua. Iya, roti satu dibagi menjadi dua. Tetapi pembagiannya harus sama. Kalau misalnya Bunda baginya seperti ini, Cak, apa ini disebut satu per dua? Tidak. Kenapa? Tidak sama. Iya, karena potongannya tidak sama. Jadi ketika membaginya itu sama, ini disebut pecahan. Kalau dibagi menjadi dua, berarti dia juga satu per dua. Kalau Bunda tambah lagi seperti ini, satu per dua. Karena apa? Menjadi empat kotak sama besar. Begitu juga ada benarnya kertas origami. Bisa lihat? Kalau seperti ini, nah, setiap bagian atas itu disebut apa, Cak? Disebutnya apa? Nek satu per dua itu? Setengah. Apa setengah? Ayo. Setengah itu berapa? Setengah itu berapa? Satu per dua. Nah, gimana kalau gimana mau memotongnya seperti ini, tidak ke atas, ke samping? Apakah itu masih disebut satu per dua? Apakah itu disebut satu per dua? Nggak ke atas lo ya, ke samping. Apakah itu disebut satu per dua? Kenapa? Potongannya sama. Gimana kalau Bu Nana motongnya diganti seperti ini? Coba ya, Azam. Ya. Nyampe. Apakah ini juga disebut satu per dua? Iya. Kenapa? Mau dipotong seperti ini, mau dipotong seperti ini, ataupun mau dipotong nyamping seperti ini, tetap namanya satu per dua kalau potongannya sama. Kalau potongnya seperti ini, nah, tetap menjadi dua kan? Tetap menjadi dua kan? Tapi ini seperti itu enggak? Kenapa? Kenapa, Azam? Apakah ini disebut satu per dua, Azam? Ini tidak satu per dua karena apa, Zam? Potongannya tidak sama besar. Kalau seperti ini, Zam, satu per dua enggak? Karena berarti kan ya nanti ya. Sudah kan? Untuk satu per dua. Sekarang kalau satu per empat. Nah, setelah Bunda potong menjadi dua seperti ini, terus dipotong lagi menjadi empat. Nah, ini satu per empat enggak? Iya. Artinya satu per empatnya kan seperti ini ya bagiannya. Ini disebut seperempat. Ini satu per empat karena potongannya sama besar.
Ayo, perhatikan. Ini satu, ini satu, 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 satu. Dan kedua, kita hitung. Setiap anak mendapatkan berapa? Lima. Coba hitung sama-sama. Ayo, Daya, hitung sama-sama. Satu, dua, tiga, empat, lima. Apakah yang satu juga sama
tadi kita sudah melaksanakan observasi kelas dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Selanjutnya ini Bu Nana, saya akan menanyakan beberapa hal tentang terkait tindak lanjut dari observasi yang sudah kita laksanakan. Jadi yang pertama, kira-kira apa kendala Bu Nana yang Bu Nana temui selama observasi tadi ya, selama pembelajaran tadi? Yang saya temui dalam proses pembelajaran tadi, ada beberapa anak Bu yang memang kurang fokus dalam prosesnya pembelajaran, sehingga dia bermain sendiri, ada yang ngobrol sendiri Bu, seperti itu. Iya. Nah, dari kendala tersebut itu kira-kira apa menurut jenengan yang bisa jenengan lakukan supaya kendala-kendala tadi itu bisa diatasi? Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya saya akan memberikan umpan balik kepada anak-anak dengan memberikan pertanyaan sehingga mereka lebih aktif dalam pembelajaran dan tidak mengobrol sendiri. Gitu ya. Mungkin ada lagi? Mungkin itu dulu ya. Terima kasih. Selanjutnya kira-kira tadi apa terkait yang perlu diatasi terkait penanganan tadi itu bisa benar laksanakan kapan ya itu kira-kira? Untuk pembelajaran selanjutnya Bu, insya Allah nanti saya akan memperbaikinya dengan memberikan umpan balik tersebut. Jadi tidak harus matematika ya, semua pembelajaran. Ya, baik, terima kasih untuk observasi kali ini. Terima kasih untuk kerjasamanya. Selamat untuk pembelajaran berikutnya, semoga menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu atas bimbingannya hari ini. Terima kasih.